pertama tepang vanila Bu, tadi dokter muda, Mama Emilda. Nah, pertanyaannya yang mau terserang gak diabetes itu apa? Gula, laras Bu, kencing manis. Ibu-ibu kalau bapak-bapak yang gaduh penyawat kencing manis? Nah, mungkin upami anu kacang keras, karena ada di vegan katanya. Nah, jantan diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit menahun atau yang disebut dengan kronik berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang meningkat dari normalnya. Nah, berapa kadar normal dari gula darah teh? Nah, normalnya pada saat ibu-ibu kan di sini pasti rutin melakukan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya, Bu. Nah, normalnya pada saat pemeriksaan HbA1c itu adalah kurang dari 5,7%. Kemudian kalau misalnya dilakukan pemeriksaan kadar gula darah yang ibu kantos anu di pojok mana? Nah, itu kan ada beberapa macam ya Bu, ada yang gula darah saat acaranya itu juara tahun gula, ada yang untuk waktu sekarang kayak 2 jam gula tuang, saat pernah namanya di karios. Nah, kami anu gula darah puasa kadar normalnya kurang dari 100. Serat upami anu 2 jam setelah makan di karios itu normalnya kurang dari 140. Nah, kapan dikatakan diabetes? Nah, ketika pada saat pemeriksaan kadar HbA1c-nya itu 5,7% sampai 6,4%. Nah, atau pada saat pemeriksaan gula darah puasa itu nilainya itu 100 sampai 125. Dan pada pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan itu 140 sampai 199. Nah, terus kapan betul-betul dikatakan diabetes ibu-ibu dan bapak-bapak itu? Ketika pada saat pemeriksaan kadar HbA1c-nya itu lebih dari 6,5%. Dan pada saat pemeriksaan kadar gula darah puasa itu lebih dari 126. Dan pada saat pemeriksaan yang 2 jam setelah makan itu lebih dari 200. Nah, terus ada kan satu lagi ya Bu, yang kita nggak dilakukan, nggak disuruh apa-apa dulu sama dokternya, tapi langsung aja disuruh pemeriksaan darah. Nah, itu kapan dikatakan diabetes? Itu ketika hasilnya itu lebih dari 200. Nah, nanti ibu-ibu bisa lebih tahu ya, lebih antisipasi kalau misalnya pada saat pemeriksaan, wah lebih dari 200 nih, berarti kan sudah masuk diabetes. Nah, makanya itu disarankan untuk langsung konsultasi sama dokternya. Nah, terus sekarang apa aja faktor risikonya? Nah, tadi sama kayak hipertensi, jantan diabetes, aya 2 faktor risikonya, aya nu biasa diubah, sekarang nu biasa diubah. Kami anu biasa diubah mah seperti obesitas, kelebihan berat badan kan biasa diet, apalagi sering melakukan aktivitas fisik sehingga si berat badan itu biasa pengurangan juga. Terus tadi kurang aktivitas fisik, misalnya bisa dengan rajin olahraga biar gerak-gerak sedikit, meskipun misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak sudah usia lanjut tapi masih harus bergerak, jangan diam-diam aja gitu. Nah, terus tekanan darah tinggi tadi berhubungan juga sama hipertensi sebetulnya. Terus bisa juga karena ketidakseimbangan antara lemak dalam darah atau yang disebut dengan dislipidemia. Jadi kadar lemaknya itu banyak sekali di dalam darah. Terus bisa juga karena penggunaan alkohol dan juga merokok. Nah, disampaikan juga. Jadi sebetulnya bukan hanya perokok ini saja, tapi bagi kita yang terpapar perokok juga, misalnya perokok aktif, misalnya di rumah nih bapak-bapak sama ibu-ibu ada yang merokok, terus kita terpapar. Nah, itu juga sama, itu juga berbahaya, bisa menimbulkan beberapa penyakit. Nah, terus ada juga faktor yang tidak dapat diubah. Tadi seperti yang teman saya jelaskan, seperti usia, jenis kelamin, ras atau etnik itu kan tidak bisa diubah ya Bu. Misalnya ibu perempuan, terus usianya 50 tahun, terus rasnya misalnya dari orang Sunda kan nggak bisa berubah ya Bu. Nah, terus
kalau misalnya ada riwayat keluarga yang sebelumnya memang menderita kencing manis, misalnya dilihat, wah misalnya orang tua saya dulu pernah ada kencing manis, nah itu ke bawahnya itu bisa beresiko keluarganya memiliki penyakit yang sama, atau sebelumnya itu punya riwayat melahirkan, maksudnya lahir dengan berat badan yang rendah atau yang disebut dengan BBLR, yaitu kurang dari 250 gram. Nah, selanjutnya apa aja sih gejala dari diabetes mellitus itu? Nah, biasanya gejalanya itu ada gangguan penglihatan. Jadi penglihatan itu seperti kenapa biasanya penglihatan saya jelas tapi jadi agak kabur, itu patut diwaspadai. Nah, terus selanjutnya sering untuk buang air lebih beser ya Bu istilahnya. Nah, beser lebih beser. Terus yang ketiga itu menjadi mudah lapar, padahal misalnya saya udah makan banyak tapi kok dalam selang misalnya 15 menit atau 30 menit udah lapar lagi, padahal tadi udah makan banyak. Nah, terus selanjutnya ada kesemutan sinkromen ya Bu, kesemutan atau kebat di daerah tangan, di pandangan, sekarang di sampean. Terus kelima itu sering haus ibu, selain tadi pas tuang masuk terus sering lapar oge, jadi sering haus oge. Nah, terus genepna itu gaduh misalnya juga kata napi kemana gaduh lupa di sampean. Nah, di lambung teh kedamang-damang. Nah, kita waspada oge diabetes. Seterusnya ada infeksi di daerah kulit, kata napi di gusi, dan ada karakter di daerah genital, di daerah kelamin. Nah, terus oge jantan gampil capek, namanya oge misalnya cuci piring atau nanti sapu sedikit di rumah udah capek, berjalan-jalan sedikit udah capek gitu ya Bu. Nah, terus kan diabetes ini penyakit yang sebetulnya hanya dapat bisa dikontrol, dan penyakit ini kalau misalnya tidak diatasi dan tidak dikontrol itu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Jadi selain misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak punya penyakit diabetes, nanti ada juga penyakit yang menyertai. Nah, kalau misalnya dari diabetes itu komplikasinya bisa ke mata. Nah, kalau ke mata itu bisa menyebabkan namanya retinopati diabetik atau gangguan mata. Selanjutnya bisa ke jantung juga, bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, kalau selain ke mata dan juga ke jantung, itu bisa juga ke ginjal. Nah, paling banyak juga itu banyak menimbulkan penyakit ginjal. Selain itu juga yang tadi neuropati diabetik, yaitu adanya luka kan yang sulit sembuh. Nantinya itu si lukanya itu kan nggak sembuh. Nah, itu kan ada indikasi untuk dilakukan amputasi ya Bu. Nah, amputasi kan berarti harus dipotong misalnya dari bagian tubuhnya. Nanti kan jadi ada kecacatan atau selanjutnya gitu. Nah, terus kan tadi takut nih waspada udah diabetes, terus takut ada komplikasinya. Terus apa aja sih yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes? Nah, yang pertama mempertahankan berat badan idealnya. Nah, kalau misalnya berat badannya terlalu berlebih, itu diusahakan dikurangi, diperbaiki. Terus selanjutnya makan makanan yang sehat dengan 3-5 porsi buah dan sayuran dalam satu hari. Selanjutnya juga mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Selanjutnya juga melakukan rutin aktivitas fisik minimal 30 menit. Jadi diusahakan bergerak selama di rumah, baik itu misalnya olahraga kecil atau misalnya melakukan aktivitas fisik kan masih banyak ya Bu. Nah, itu minimalnya 30 menit. Selanjutnya juga kalau misalnya ada stres Bu, ada pikiran, semuanya pusing gitu ya. Nah, itu baiknya dikelola misalnya dengan cara apa? Kalau misalnya ibu kan pasti punya hobi masing-masing. Nah, bisa melakukan hobi-hobi tersebut untuk mengelola stres tersebut. Selanjutnya tadi
kembali lagi yaitu menghindari dari paparan asap rokok dan konsumsi alkohol, dan yang terakhir itu dengan rutin mengecek dari kadar gula darah. Nah, terus untuk mencegah komplikasinya yaitu dengan kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah didiagnosis diabetes, kan pasti nanti dikasih obatnya sama dokternya. Nah itu rutin harus dikonsumsi, karena kenapa, kalau misalnya tidak dikonsumsi nanti kadar gula darahnya akan semakin naik dan terjadinya komplikasi juga semakin dekat gitu. Jadi kemungkinannya semakin besar. Terus selanjutnya tadi kadar gula darah harus rutin diperiksa. Terus makan makanan sehat juga harus tetap dipertahankan. Jadi jangan makan misalnya nasi sama kentang, itu kan sama-sama karbohidrat ya Bu. Jadi harus seimbang antara sayurannya, buah-buahannya, dan lain sebagainya. Terus beraktivitas fisik, waspada infeksi kulit dan adanya gangguan kulit, kemudian periksa mata. Misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak kan rutin melakukan pemeriksaan fisik. Nah pasti kan itu juga rutin dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Terus kalau misalnya ada kesemutan atau rasa terbakar atau misalnya sensasi pada daerah tangan dan juga kaki, itu juga patut untuk diwaspadai. Periksanya di sini aja. Ada sama Rini aja. Nah, terus kan sekarang di masa COVID ya Bu, kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang mengalami diabetes tapi dalam masa COVID, apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu tetap menjaga kondisi dari tubuh secara teratur dengan cara minum obat tadi. Selanjutnya pasti harusnya dilakukan physical distancing ya Bu, jaga jarak. Terus selain itu juga sering mencuci tangan dengan baik dan benar, menggunakan air mengalir dan juga sabun, atau kalau misalnya tidak memungkinkan boleh menggunakan sanitizer. Terus menghindari juga untuk menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung dan juga mulut. Terus selanjutnya rutin untuk membersihkan barang-barang di rumah misalnya dengan disinfektan, dan juga menghindari seperti menyentuh barang-barang yang banyak disentuh oleh orang-orang seperti trampolin atau gagang pintu atau yang lainnya. Kalau misalnya memang harus kan pasti kalau kita buka pintu harus buka gagang pintu ya Bu. Nah soalnya saya cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Terus juga banyak minum, banyak mengkonsumsi air putih. Terus kalau misalnya ada keluhan, misalnya ada apa-apa, pokoknya yang dirasakan dari biasanya misalnya tidak apa-apa, terus ada keluhan, bisa langsung saja konsultasikan kepada dokternya. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya ibu ada demam, terus ada batuk dan sesak, itu bisa langsung menghubungi dari dokter atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk penanganan kasus tersebut. Tadi ibu berkenal tahun terkait dengan gula ini cara mengganti emang darah Atau supaya kami gula darahnya terkontrol terkontrol. Nah Bu, tadi kan atas topiknya Bu tentang kan jadi penyewaan jenis obat, darah jongkok. Nah salah satu komplikasinya itu kan biasa karena ginjal ya Bu. Nah itu kan sangat berbahaya yang Bu bisa diusahakan. Jadi penyewaan ibu Anjuna misalnya kan diabetes harus hipertensi, diabetesnya mungkin terkontrol kan lagi rutin untuk di sayur, terus ada oge. Nah terus ibu perlu waspada misalnya ibu suatu saat yang amit-amit ya Bu, misalnya ibu malas, tiba-tiba malas di sayur, nah stok sampai ya Bu, misalnya udah rajin tidak misalnya air lagi kumaha Bu upami ke rajin ke terkontrol, misalnya kan hipertensi saraf saking manis teh penyawat tidak jelas, tetapi satu hal banget hanya bisa dikontrol. Kalau misalnya tidak bisa dikontrol teh nanti banyak komplikasi kayak yang tadi sudah dijelaskan. Nah gimana kalau misalnya
penyakitnya tadi agar dia menyebabkan komplikasi. Nah, terutama untuk yang penyakit ginjal ini bukan jadi kan butuh harus tetap aktif dan juga jadi usahakan setiap hari misalnya tetap jalan-jalan, jangan terlewat jalan-jalan. Terus konsumsi makanan juga harus yang bernutrisi dan kontrol kadar gula darahnya selalu kan cuma selalu periksa. Ibu diperiksa setiap beberapa kali. Supaya koliwon kalau sasasi itu buat nasi sekali. Oh, ini buat nasi sekali mungkin karena Ibu Maria ini. Nah, itu totalnya ya Bu. Terus tekanan darahnya oke, diperiksa rutin. Apa pentingnya Bu? Nah, terus jaga asupan cairan tubuhnya. Ibu kami geget kita bisa berapa? Sering alat mah. Sering, nah memang untuk minum kan kalau anak sudah 8 bulan ya Bu kan. Nah teteh sudah terus mengarah sirkulasinya juga lancar, terus sehat aja karena badannya juga. Nah aku sendiri kalau merokok di dunia merokok saya alhamdulillah ayah misalnya ayah kamu akan nanti sama wae Bu merokok usahakan mah orang lebih wae akan nanti misalnya ada kemana malah tidak terpapar dari si asap-asap tersebut terus ibu kalau misalnya minum obat tetap terkait akal-akalan misalnya dari paraos naon terus ngajalu obat di warung terus di dokter punya tanpa pengetahuan dokter. Nah, karena ibu kehidupan warga yang sangat intervensi kalau nama kadangnya mengonsumsi obatnya sesuai dari anjuran dokter. Karena kenapa kan berarti kalau misalnya ibu gaduh DM saat intervensi berarti kan rasa-rasa minum obatnya Bu leres. Nah upami di seorang ayah di kan berarti kerja dari ginjal untuk proses dari obat ini makin berat ini kecil kesana jadi sebaiknya minimalisir dan sesuai dengan dokter mungkin keluar ibu di hati atau mohon ibu benar-benar sehat terus jaga dan bisa kontrol ibu supaya tidak menyebabkan komplikasi ibu kegiatan orang tua karena dalam kebiasaannya ya edukasi